Ayah bilang ibu pergi ke laut. Waktu aku tanya kenapa ibu tidak pulang, ayah menjawab, ibu mungkin tidak pulang. Tentu saja kemudian aku bertanya, apakah ibu tidak kangen padaku? Dan ayah menjawab, tentu saja ibu kangen dan tetap sayang padaku. Tapi kenapa ia tidak pulang? Apakah ada seorang anak sepertiku yang ada di laut sehingga ibu tak mau lagi pulang ke rumah ini? Sepasang mata ayah kemudian berair. Terakhir yang kuingat, malam sebelum ibu pergi, aku melihat ia mempak barang dalam tas besar. Enak jadi orang yang sudah besar, bisa pergi kemana-mana dan tidak harus terus berada di rumah. Ibu bilang, ibu pergi agak jauh. Ibu mau pergi ke Aceh. Aku bingung, di manakah Aceh itu? Lalu ibu menjelaskan bahwa untuk pergi ke sana, kita harus menyeberangi laut. Tak lama ibu tak juga pulang. Setiap kali aku bertanya di mana ibu, ayah menjawab, ibu pergi ke laut. Enak jadi orang yang sudah besar, setelah pergi ke sebuah tempat, bisa langsung pergi ke tempat lain. Semua orang tiba-tiba terlihat semakin sayang sama aku. Tetangga-tanggaku, tante-tanteku, semua terlihat semakin sayang. Nenek dan kakekku bahkan perlu tinggal berminggu-minggu di rumahku setelah ibu pergi ke laut. Di televisi, aku melihat banyak bangunan yang rusak. Aku melihat air yang berlimpah menghanyutkan banyak orang dan barang. Aku senang sekali dengan air. Aku bertanya, dari mana air sebanyak itu? Nenek bilang, air itu datang dari laut. Lalu aku teringat ibu. Bukankah ibu ada di laut? Nenek dan kakekku lalu terdiam. Mata mereka berair. Ibu tahu aku lebih senang air daripada udara. Aku lebih senang ikan daripada burung. Dulu ibu sempat bertanya, mengapa? Aku menjawab, habis enak kalau main air. Dan ikan-ikan itu terlihat lebih segar dibandingkan burung. Lagi pula, bukankah burung bisa terjatuh ketika terbang? Sedangkan ikan tak mungkin jatuh. Aku pernah beberapa kali jatuh, dan jatuh itu sakit. Aku tahu alangkah enaknya menjadi ikan. Aku ingin cepat bisa berenang. Aku ingin seperti ibuku. Aku ingin menjadi ikan. Apakah di laut ibu menjadi ikan? Ayah bilang, tidak. Ibu tetap menjadi ibu. Tapi berenang terus dan hidup di air, bukankah akan membuat ibu capek? Ibu pernah bercerita kalau ada ikan-ikan besar yang baik di laut. Ikan-ikan itu banyak menolong kapal-kapal yang akan tenggelam. Ibu tentu akan banyak menolong kapal-kapal yang akan tenggelam. Sebetulnya, aku sangat rindu pada ibu. Aku rindu cerita-ceritanya. Tapi pasti ibu kasihan melihat kapal-kapal yang akan tenggelam. Di dalam kapal-kapal itu, pasti banyak anak kecil seusiaku yang belum bisa berenang. Tapi setidaknya aku berharap ibu akan menelponku seperti yang dulu jika ia pergi dalam waktu yang cukup lama. Mungkin aku yang harus mengirimnya surat terlebih dahulu. Tapi aku tak bisa menulis surat. Dinda, aku tahu bagaimana cara mengirim surat untuk ibumu. Mbak Mimi kemudian mengambil sehelai kertas dan bertanya kepadaku, apa yang ingin ku sampaikan pada ibuku? Aku hanya ingin mengatakan bahwa aku sangat rindu pada ibu. Mbak Mimi kemudian membungkus lagi amplop itu dengan sebuah plastik bening. Ia bilang supaya tidak basah. Di dekat gapura yang akan menuju rumahku ada sungai kecil. Lewat sungai ini aku bisa berhubungan dengan ibuku. Mbak Mimi minta aku berdoa agar kapal itu bisa selamat membawa suratku untuk ibu. Mbak Mimi kemudian mengajakku sama-sama membaca surat Al-Fatihah. Setelah selesai, kapal kami turun ke air. Mbak, kalau ibu membalas suratku lewat apa? Lewat hujan, Dinda. Aku membayangkan alangkah indahnya. Surat dari ibuku naik ke langit, lalu ada di dalam awan, kemudian turun bersama hujan ke rumahku. Halo
Perkenalkan, nama aku Diana Feltami dari kelas A Sastra Indonesia dengan NIM 22210141004. Di sini aku bakal mereview dari cerpen yang sudah aku bacakan di segmen sebelumnya. Oke, judul cerpen ini adalah Ibu Pergi ke Laut. Seperti yang sudah kalian dengar di saat aku baca cerpen tadi, cerpen ini mengisahkan tentang seorang gadis bernama Dinda yang betapa sangat merindukan ibunya. Digambarkan pula dalam cerpen tersebut tentang kepolosan Dinda saat terus-menerus menanyakan ibunya kepada ayahnya. Cerpen kayak Putu EA ini dirangkum menggunakan bahasa yang sederhana, mudah dimengerti, dan tidak terlalu banyak dialog, dan bahkan sebagiannya itu narasi saja. Tapi setiap untaian kata Putu EA benar-benar menyayat hati. Cerpen bertema sedih ini seperti puisi yang tetap mengalir dan tidak membosankan jika dibaca. Pengarangnya sendiri pun pandai dalam memposisikan dirinya sebagai seorang gadis kecil yang sangat merindukan kehadiran ibunya. Dan bagaimana si tokoh Dinda ini dengan polosnya berfantasi bahwa ibunya itu sedang bersama dengan ikan-ikan di laut. Yang bersama ikan-ikan di laut itu adalah dengan ibunya menolong kapal-kapal yang akan tenggelam. Dan menurut aku itu tuh suatu yang sangat menyedihkan, di mana seorang gadis kecil yang belum paham bahwa ibunya tuh sudah pergi untuk selamanya. Kalimat-kalimat Dinda yang penuh imajinatif ini membuat saya benar-benar merasakan apa yang dirasakan oleh gadis itu. Selain itu juga si pengarang Putu EA juga melukiskan kuatnya ikatan batin antara seorang anak dan ibunya. Lalu melukiskan juga bagaimana seorang ayah, dilemanya seorang ayah yang berusaha merahasiakan kondisi ibunya yang sebenarnya pada Dinda. So, secara keseluruhan cerpen ini menurut aku jika dibaca berulang-ulang tidak membosankan sama sekali. Setiap kalimat dalam cerpen ini banyak banget pesan dan moral, dan dikemas secara baik dari segi bertutur, apalagi gambaran tokohnya yang benar-benar hidup. Sekian, terima kasih.